Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oh ya teman-teman, kali ini aku mau masak eh, seafood tumpah ya teman-teman. Kenapa disebut dengan seafood tumpah teman-teman? Karena cara penyajiannya ini teman-teman seharusnya itu biasanya ya teman-teman itu ditumpahkan ke atas meja teman-teman. Tapi mejanya meja bersih ya teman-teman. Lalu diberi alas. Setelah itu seafoodnya ini ditumpahkan ke atas meja supaya apa? Supaya bisa dimakan untuk rame-rame teman-teman. Jadi seafood tumpah ini teman-teman seharusnya toppingnya melimpah ya teman-teman. Ada cumi-cumi, ada udang, ada kepiting, ada kerang. Nah, kalau aku teman-teman, aku pilih topping cumi-cumi dan juga udang saja teman-teman. Karena aku nggak mau repot makan yang ada cangkangnya ya teman-teman. Itulah kenapa aku pilih topping udang dan juga cumi-cumi ya teman-teman. Nah, kalau untuk tambahan kerang ini teman-teman, teman-teman harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Karena kerang ini kan ada pasir-pasirnya. Jadi membersihkannya itu harus bersih ya teman-teman, jangan sampai ada pasirnya. Setelah dibersihkan itu teman-teman harus direbus dulu teman-teman kerangnya ini untuk menghilangkan pasirnya itu teman-teman. Jadi kan agak ribet ya teman-teman. Itulah kenapa aku pilih topping yang gampang-gampang aja teman-teman, yaitu udang dan cumi-cumi ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahan yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Ini cabenya aku potong-potong ya teman-teman. Kenapa dipotong-potong? Supaya kuahnya ini rasanya itu tidak lain ya teman-teman, ataupun rasanya itu tidak dominan ke cabai saja teman-teman. Oke, setelah itu kita persiapkan bumbu yang mau ditumis ya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya, yaitu bawang merah, bawang putih. Ini karena bawang merahnya ini besar-besar jadi aku potong-potong ya teman-teman. Ditambah juga dengan jahe. Lalu kita blender ya teman-teman. Sambil nunggu blender kita siapin dulu minyaknya ya teman-teman. Jangan lupa blendernya dikasih air sedikit aja ya teman-teman, supaya hasil blenderannya halus teman-teman. Oke, kita blender dulu ya teman-teman. Setelah di blender ini nanti kita akan tumis ya teman-teman. Ditumis ataupun digoreng bumbunya teman-teman. Cara membuat seafood tumpah ini teman-teman mudah sekali teman-teman. Yang agak sulit itu bahan-bahannya yang harus lengkap ya teman-teman, karena kalau kurang dari satu aja teman-teman itu rasanya sudah berbeda ya teman-teman, tidak sedap rasanya. Jadi diusahakan bumbunya itu harus komplit teman-teman. Nah, ini dia yang harus kita tumis dulu ya teman-teman. Tumis bumbunya hingga harum. Bumbunya ini tadi bawang merah, bawang putih, jahe ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman. Tunggu sampai harum dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Jadi bagi teman-teman yang punya bahan-bahan seperti ini teman-teman, tidak perlu bingung lagi mau diolah jadi apa ya teman-teman. Ini aku kasih ide teman-teman, mau dibikin seafood tumpah ya teman-teman. Nah, ini tomatnya kita potong-potong juga ya teman-teman. Ini rencananya tomatnya akan kita blender saja teman-teman.
Oke, kita blender tomatnya teman-teman. Harap bersabar dulu teman-teman, kita blender dulu tomatnya ya teman-teman. Setelah kita blender tomatnya hingga halus teman-teman, langsung kita masukkan ke dalam tumisan tadi teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, kita akan masukkan blenderan tomatnya tadi ke dalam tumisan bumbu yang sudah di blender. Nah, setelah itu kita siapin bawang bombay teman-teman. Kita potong-potong dulu bawang bombaynya. Setelah kita potong-potong bawang bombay teman-teman, nanti kita akan masukkan juga ke dalam tumisan bumbu tadi. Ingat ya teman-teman, bahan-bahannya harus lengkap ya teman-teman, harus dipersiapkan. Karena untuk masakan kali ini, kalau kita kurang satu item saja, rasanya itu kurang sedap ya teman-teman. Ini dia, setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam tumisan. Cara membuatnya sebentar teman-teman, tidak membutuhkan waktu yang lama, ini sebentar sekali. Jadi bagi teman-teman yang sibuk pengen cepat-cepat berangkat kerja atau suaminya pengen cepat-cepat pergi kerja, coba bikin menu seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa masukkan daun jeruk dan juga daun salam. Masukkan juga garam dan penyedap rasa. Ingat ya teman-teman, ini kita tambahkan lagi daun jeruk dan juga daun salam. Setelah itu kita masukkan jagung ya teman-teman. Jagung juga ini penting teman-teman, untuk menambah cita rasa dari kuahnya itu ya teman-teman. Kalau tidak ada jagung teman-teman, rasanya pasti kurang sedap teman-teman. Jagung ini penting juga ya teman-teman. Kita aduk-aduk teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan cumi-cumi dan juga udangnya. Kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya meresap. Supaya bumbunya meresap ke dalam udang dan cumi-cumi. Nah, kita rapikan dulu teman-teman. Kita rapikan, setelah itu kita beri kecap ya teman-teman. Kecapnya ini aku pakai kecap saori. Lalu kita taburkan juga daun bawang yang kita potong tadi teman-teman. Banyak ya teman-teman item-itemnya, tapi ini membuatnya sebentar teman-teman. Mungkin sekitar, kalau teman-teman cepat masaknya, mungkin sekitar 15 menit ataupun 20 menit sudah selesai teman-teman.
karena mudah sekali bikinnya. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Kalau tidak ada kecap saori, kita pakai kecap manis aja ya teman-teman, kecap yang biasa saja ya. Oke, setelah itu kita akan tutup dulu ya teman-teman. Kenapa harus ditutup teman-teman? Supaya matangnya itu merata, tidak setengah-setengah ya teman-teman. Kita tutup, kita tunggu sekitar 3 menit saja teman-teman. Tidak usah lama-lama ya teman-teman. Karena udang dan cumi-cumi ini cepat matangnya teman-teman. Nah, oke, kita buka. Kita aduk-aduk lagi supaya merata ya teman-teman. Ini harus ditutup ya teman-teman. Kalau tidak ditutup nanti ada beberapa yang tidak matang teman-teman. Misalnya nih udangnya belum matang misalnya ya teman-teman. Atau bawang bombaynya masih kurang matang misalnya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita kasih cabai rawitnya teman-teman. Cabai rawitnya ini sengaja aku kasih di akhir supaya tetap terasa pedas ya teman-teman. Jangan lupa dikasih kecap teman-teman dan juga saus. Kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Ini sudah pasti rasanya enak banget ya teman-teman. Tidak usah diragukan lagi. Teman-teman boleh coba di rumah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup lagi teman-teman. Kita tunggu sekitar 2 menit saja. Tidak usah lama-lama teman-teman. Hanya supaya matangnya itu merata saja ya teman-teman. Makanya harus ditutup teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi supaya lebih meresap dan juga merata ya teman-teman. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Sebentar ya kan teman-teman masaknya. Wah, sudah terlihat menggiurkan ya teman-teman. Ini dimakan pas lagi hangat-hangat teman-teman. Sedap sekali ya teman-teman. Boleh dicoba di rumah ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video aku kali ini. Kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi teman-teman masaknya. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya teman-teman. See you, bye bye.